Setiap jam 2 malam, ada yang melompat di depan rumah. Kisah nyata teror pocong di ujung kampung. Hujan turun tipis malam itu. Lampu jalan di ujung kampung berkedip pelan, seperti hampir mati. Udara dingin menusuk sampai ke tulang. Sementara suara jangkrik terdengar lebih keras dari biasanya. Namun bukan itu yang membuat warga kampung Karangjati ketakutan. Melainkan suara lain. Bruk, bruk, bruk. Suara lompatan berat dari arah kebun pisang belakang rumah warga. Awalnya, semua orang mengira itu hanya anak-anak nakal yang sengaja menakut-nakuti penduduk. Tapi setelah beberapa malam berlalu, satu persatu warga mulai melihat sosok yang sama. Tubuh tinggi terbungkus kain putih kotor, wajah pucat samar terlihat dari balik lipatan kafan. Dan yang paling mengerikan, makhluk itu selalu muncul tepat pukul 2 malam. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2009 di sebuah kampung kecil di daerah Jawa Tengah. Di kampung itu tinggal seorang pemuda bernama Raka Prasetyo. Saat itu usianya baru 23 tahun dan baru saja pulang merantau dari Jakarta. Rumah Raka berada paling ujung kampung, dekat area pemakaman tua dan kebun pisang yang jarang dilewati warga malam hari. Meski sering mendengar cerita mistis sejak kecil, Raka bukan orang yang mudah percaya hal gaib. Baginya semua cerita hantu hanyalah sugesti. Sampai suatu malam ia mengalaminya sendiri. Malam pertama terjadi saat listrik padam sekitar pukul 1 lewat. Raka sedang mencoba tidur di ruang depan karena udara kamar terlalu panas. Ketika suasana banner-banner sunyi, tiba-tiba terdengar suara dari luar rumah. Bruk. Raka membuka mata, lalu terdengar lagi. Bruk, bruk. Suara itu seperti sesuatu yang melompat di atas tanah basah. Awalnya ia mengira ada hewan masuk halaman rumah, tapi suara itu terdengar semakin dekat. Raka mulai merinding. Anehnya, suara itu berhenti tepat di depan jendela ruang tamu. Sunyi, tidak ada apa-apa. Namun beberapa detik kemudian, terdengar suara gesekan kain. Perlahan, seperti seseorang berdiri tepat di balik jendela. Karena penasaran, Raka memberanikan diri mengintip lewat sela tirai. Dan saat itulah, tubuhnya langsung membeku. Di depan jendela berdiri sosok putih tinggi terbungkus kain kafan. Tubuhnya kotor penuh tanah. Kepalanya miring ke kiri. Dan wajahnya tidak terlihat jelas. Hanya rongga hitam gelap di balik lipatan kain. Raka tidak bisa bergerak. Napasnya tercekat. Sementara sosok itu dia menatap ke arah dalam rumah. Lalu perlahan ia meloncat sekali. Bruk, kaca jendela bergetar keras. Raka langsung jatuh mundur sambil berteriak memanggil ibunya. Ketika ayah dan tetangganya datang membawa senter, sosok itu sudah tidak ada. Namun di tanah depan jendela terlihat bekas lumpur panjang seperti sesuatu baru saja menyeret tubuhnya pergi. Sejak malam itu, gangguan mulai terjadi hampir setiap hari. Pukul 2 malam, selalu terdengar suara lompatan dari arah kebun pisang. Anjing kampung mendadak melolong bersamaan. Bayi-bayi menangis tanpa sebab. Dan beberapa warga mulai melihat sosok putih melompat di pinggir jalan. Salah satu warga bahkan mengaku melihat pocong itu berdiri di atas pohon pisang sambil menunduk ke arah rumah-rumah warga. Setelah cerita menyebar, suasana kampung berubah mencekam. Tidak ada lagi yang berani keluar malam. Warung tutup lebih cepat, anak-anak dilarang bermain setelah maghrib. Beberapa orang tua kampung akhirnya mulai menghubungkan kejadian itu dengan sebuah makam tua di belakang kebun pisang. Konon dulu ada seorang lelaki misterius yang meninggal mendadak dan dimakamkan di sana puluhan tahun lalu. Namun pemakamannya dianggap tidak wajar. Menurut cerita, saat proses penguburan berlangsung hujan deras dan suasana sangat kacau. Beberapa warga percaya tali kafan jenazah tidak dilepas sempurna. Sejak saat itu, makam tersebut sering dianggap angker. Tapi karena cerita itu sudah terlalu lama, warga mulai melupakannya. Sampai teror pocong muncul kembali. Puncak kejadian terjadi pada malam Jumat Kliwon. Sekitar pukul 2 dini hari, seluruh kampung mendadak mendengar suara keras dari rumah Raka. "Tolong saya!" Warga langsung berlarian keluar. Saat mereka tiba di rumah Raka, pintu depan terbuka lebar. Perabotan berantakan, lampu mati, dan Raka ditemukan pingsan di ruang tamu. Ketika sadar beberapa jam kemudian, wajahnya pucat seperti orang sakit berat. Dengan suara gemetar, ia bercerita bahwa malam itu, suara lompatan terdengar tepat di dalam rumahnya. Bukan di luar, bukan di halaman, tapi di ruang tamu. Saat membuka mata, ia melihat pocong itu sudah berdiri di dekat televisi. Jaraknya hanya beberapa langkah. Tubuhnya lebih tinggi dari sebelumnya. Kain kafannya basah penuh tanah kuburan. Dan kali ini, wajahnya terlihat jelas. Matanya kosong hitam pekat. Mulutnya terbuka lebar seperti ingin berteriak. Raka mencoba lari, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Sosok itu
lalu meloncat mendekat, sampai wajahnya hampir menyentuh Raka. Sebelum akhirnya semuanya gelap, karena warga semakin takut, tokoh agama kampung akhirnya mengadakan doa bersama di dekat makam tua tersebut. Malam itu puluhan warga datang membawa lampu minyak dan membaca doa hingga menjelang subuh. Menurut beberapa warga yang hadir, saat doa berlangsung terdengar suara aneh dari arah kebun pisang. Seperti seseorang menangis pelan, namun tidak ada seorang pun yang berani memeriksa. Keesokan harinya, makam tua itu dibersihkan dan diperbaiki. Tali kain kafan simbolis yang dipasang di atas makam juga dilepas sebagai bentuk penghormatan. Anehnya, setelah malam itu, suara lompatan tidak pernah terdengar lagi. Kampung yang tidak pernah sama lagi. Meski teror sudah berhenti, suasana kampung Karangjati tidak pernah benar-benar kembali normal. Sampai sekarang warga masih menghindari kebun pisang belakang makam saat malam hari. Beberapa orang mengaku kadang masih mendengar suara samar ketika hujan turun tengah malam. Suara lompatan itu terdengar pelan, jauh dari arah kuburan lama. Dan Raka kini, ia memilih pindah dari kampung itu setahun kemudian. Sebab, menurut pengakuannya, ada satu hal yang tidak pernah ia ceritakan kepada warga. Pada malam terakhir sebelum pindah, ia melihat sosok pocong itu sekali lagi, berdiri diam di pinggir jalan. Tidak bergerak, tidak meloncat, hanya menatap rumahnya dari kejauhan. Seolah tahu bahwa Raka akan pergi meninggalkan kampung tersebut selamanya. Ternyata, bukan kampung itu yang diinginkan pocong tersebut. Ia datang untuk Raka. Setelah kejadian malam terakhir itu, Raka Prasetyo mulai sadar bahwa sesuatu yang selama ini ia takutkan ternyata jauh lebih dekat daripada yang ia bayangkan. Bukan rumahnya, bukan kebun pisang, bukan makam tua itu, melainkan dirinya sendiri. Seminggu setelah pindah ke kota kecil di pinggir Semarang, Raka mencoba menjalani hidup seperti biasa. Ia bekerja di toko bangunan milik pamannya dan tinggal sendirian di kamar kontrakan sederhana. Awalnya semua terasa normal. Tidak ada suara lompatan, tidak ada penampakan, tidak ada gangguan. Sampai malam ketujuh. Sekitar pukul 2 dini hari, Raka terbangun karena suara air menetes dari kamar mandi. Dengan mata setengah mengantuk, ia bangun dan berjalan pelan menuju kamar mandi. Namun langkahnya berhenti. Lantai kamar kontrakan yang tadinya kering, kini dipenuhi jejak tanah basah. Jejak itu tidak seperti telapak kaki manusia, melainkan bekas loncatan. Napas Raka langsung memburu. Jejak itu berakhir tepat di depan pintu kamar mandi. Dan pintunya terbuka perlahan sendiri. Dengan tangan gemetar, Raka mencoba menutup pintu kamar mandi. Namun sebelum sempat menyentuh gagang pintu, matanya melihat sesuatu di cermin. Ada sosok putih berdiri tepat di belakangnya. Tubuh tinggi terbungkus kafan lusuh. Kepalanya miring, tanah merah menempel di seluruh kain. Dan kali ini wajahnya terlihat lebih jelas. Kulit pucat membusuk, bola mata hitam kosong. Mulutnya bergerak pelan seperti sedang berbisik, "Kembalikan." Raka menoleh cepat ke belakang. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia melihat cermin lagi, sosok itu sudah sangat dekat, tepat di belakang bahunya. Raka menjerit keras sampai tetangga kontrakan berdatangan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Raka menangis ketakutan seperti anak kecil. Rahasia yang selama ini disembunyikan. Gangguan semakin parah dari hari ke hari. Tubuh Raka melemah. Matanya cekung. Ia sering mendengar suara bisikan di telinganya saat sendirian. Kadang suara itu berkata, "Kuburanku." Kadang hanya suara napas panjang di dekat lehernya. Dan setiap pukul 2 malam, kamar kontrakannya selalu dipenuhi bau tanah kuburan. Sampai akhirnya, ibunya datang, menjenguk dan memaksa Raka mengatakan yang sebenarnya. Awalnya Raka diam, namun setelah didesak terus, ia akhirnya menangis sambil berkata, "Aku pernah ambil sesuatu dari makam itu." Ibunya langsung membeku. Raka lalu menceritakan rahasia yang selama ini ia pendam. Beberapa minggu sebelum teror dimulai, Raka dan teman-temannya pernah berkumpul dekat makam tua belakang kebun pisang. Saat itu mereka saling menantang keberanian. Raka yang sedang mabuk emosi karena diejek penakut, akhirnya nekat masuk ke area makam sendirian malam-malam. Di sana ia melihat sebuah batu kecil tua di atas makam misterius tersebut. Karena merasa tidak terjadi apa-apa, Raka justru bertindak semakin sembrono. Ia menendang batu nisan itu, bahkan mencabut tali putih tua yang melilit kayu penanda makam sambil tertawa. Teman-temannya ketakutan dan langsung pulang. Namun sebelum pergi, Raka sempat berkata, "Kalau memang ada hantunya, datang aja." Dan sejak malam itulah semuanya berubah. Ibunya langsung menangis setelah mendengar pengakuan itu. Dalam budaya kampung mereka, makam bukan tempat untuk dipermainkan, apalagi makam tua yang dipercaya. Belum tenang, kondisi Raka semakin mengerikan. Beberapa hari kemudian, tubuh Raka mulai menunjukkan hal-hal aneh.
Kadang ia mendadak berbicara sendiri tengah malam. Kadang tertawa tanpa sebab. Yang paling mengerikan, saat tidur tubuhnya sering kaku seperti mayat di kafani. Tangannya rapat di dada. Kakinya lurus menempel, persis seperti pocong. Suatu malam ibunya mendengar suara dari kamar Raka. Ketika pintu dibuka, Raka sedang duduk di sudut ruangan sambil menatap gelap. Dengan suara berat yang bukan seperti suaranya sendiri, ia berkata, "Dia sudah janji ikut kami." Raka kerasukan dengan wajah mengerikan. Ibunya langsung histeris. Karena keadaan semakin buruk, keluarga akhirnya meminta bantuan seorang ulama sepuh bernama Kiai Hashim Anwar. Kiai Hashim dikenal sebagai orang yang sering membantu warga menghadapi gangguan gaib. Malam itu rumah keluarga Raka dipenuhi suasana tegang. Lampu diredupkan, hujan turun deras di luar rumah. Sementara Raka diikat pelan di kasur karena tubuhnya terus memberontak. Ketika Kiai Hashim masuk ke kamar, wajahnya langsung berubah serius. Lalu berkata pelan, "Yang mengganggu ini bukan sekadar makhluk biasa. Ada dendam dan penghinaan yang terbawa." Ibunda Raka langsung menangis meminta anaknya diselamatkan. Tepat pukul 12 malam, ruqyah dimulai. Kiai Hashim duduk di samping Raka sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Awalnya suasana tenang. Namun beberapa menit kemudian tubuh Raka mulai bergetar keras. Kasur berguncang. Napasnya memburu seperti orang dicekik. Lalu tiba-tiba matanya terbuka lebar. Hitam, tatapannya kosong. Dengan suara berat bercampur geraman, ia berteriak, "Dia menghina kuburan." Ibunya langsung pingsan mendengar suara itu. Namun Kiai Hashim tetap membaca ayat dengan suara lebih keras. Angin mendadak masuk dari jendela meski semuanya tertutup. Lampu rumah berkedip dan bau tanah kuburan memenuhi ruangan. Raka lalu menjerit keras sambil menangis. "Ampun, ampun!" Tubuhnya melengkung seperti menahan sakit luar biasa. Kiai Hashim terus membaca doa sambil memegang kepala Raka. Hingga tiba-tiba suara lompatan terdengar dari atap rumah. Semua orang di rumah gemetar ketakutan. Suara itu mengelilingi rumah seperti sesuatu sedang marah. Namun Kiai Hashim tidak berhenti. Beliau terus membaca ayat ruqyah dengan lantang sampai menjelang subuh. Menjelang azan subuh, tubuh Raka mendadak lemas. Tangisnya berubah pelan. Lalu dari mulutnya keluar suara lirih, "Aku mau pulang." Dan setelah itu, hening, angin berhenti, bau tanah hilang. Suasana rumah mendadak terasa ringan. Raka langsung pingsan selama beberapa jam. Ketika bangun pagi harinya, wajahnya terlihat berbeda, lebih tenang. Matanya tidak lagi kosong. Ia menangis sambil memeluk ibunya. Untuk pertama kalinya, setelah berbulan-bulan diteror, Raka merasa bisa bernapas dengan lega. Sebelum pulang, Kiai Hashim memberi pesan yang tidak pernah dilupakan keluarga Raka. Kuburan adalah tempat terakhir manusia. Jangan pernah menghina orang mati, karena kita semua akan menuju tempat yang sama. Sejak hari itu, gangguan benar-benar berhenti. Tidak ada lagi suara lompatan, tidak ada lagi pocong di cermin, tidak ada lagi bau tanah kuburan tengah malam. Dan Raka memutuskan berubah total. Ia mulai rajin ibadah, lebih menjaga sikap dan ucapannya, dan tidak pernah lagi meremehkan hal-hal yang berkaitan dengan kematian. Namun, sampai sekarang, setiap kali hujan turun tengah malam dan suara angin melewati pohon pisang, Raka masih terkadang teringat satu suara yang dulu hampir menghancurkan hidupnya. Satu hal yang membekas dalam hidupnya, yaitu dia sekarang percaya akan adanya makhluk selain manusia. Dan dia sadar bahwa manusia tidak sendiri hidup di muka bumi ini. Dari situlah, dia lebih peka dengan alam sekitar. Panca inderanya tidak jarang melihat makhluk tak kasat mata itu.